Pusat Kajian dan Penerapan Pengembangan serta Pemanfaatan Tanaman Obat atau PKP3 Fakultas Farmasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta bersama Sivitas Akademika UTA 45 Jakarta meresmikan apotek kesehatan dan budidaya obat keluarga serta peluncuran minuman kesehatan Bir Peletok yang dilakukan di Gedung Apotek Kesehatan dan Taman Toga Kampus pada 14 Maret 2024. Peresmian ini dihadiri oleh pimpinan Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, jajaran Rektorat UTA 45 Jakarta, Dekan, Kaprodi, dosen beserta mahasiswa program studi farmasi dan apoteker. Peresmian apotek pendidikan ini merupakan sarana pendidikan yang dapat digunakan sebagai tempat pembelajaran, pengenalan, dan meracik obat, serta potensi hasil obat dapat memenuhi kebutuhan internal serta masyarakat sekitar dengan harga yang terjangkau. Dalam apotek pendidikan ini nantinya tidak hanya menyediakan obat saja, namun juga dapat digunakan untuk penggunaan praktik dan konseling kesehatan, seperti asam urat, gula darah, dan pemeriksaan kolesterol yang dapat dilakukan setiap hari Sabtu selama 2 jam. Selain obat-obatan dan konseling kesehatan, apotek pendidikan ini juga digunakan untuk ruang promosi produk yang dihasilkan oleh Pusat Kajian dan Penerapan Pengembangan serta Pemanfaatan Tanaman Obat atau PKP3, yakni Bir Peletok. Bir Peletok merupakan minuman herbal seperti jamu yang memiliki banyak manfaat kesehatan, sehingga tidak mengandung alkohol. Kegiatan ini juga merupakan bentuk kajian yang dikembangkan oleh PKP3 Fakultas Farmasi UTA 45 Jakarta yang berhubungan dengan kegiatan mahasiswa pada praktikum farmakognosis, yaitu pemanfaatan bagian tanaman yang dapat digunakan sebagai simplicia atau obat herbal alami. Yayasan Perguruan Tinggi UTA 45 Jakarta akan mendukung sepenuhnya kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan universitas. Jadi sebenarnya ini adalah pusat kajian yang dibuat ini dengan hubungannya nanti dengan kegiatan mahasiswa juga, dengan praktikum farmakognosi, terus teori farmakognosi, karena farmakognosi itu kan untuk pembuatan simplicia obat herbal. Jadi secara awal kita akan melakukan penanaman ini untuk nantinya dijadikan bahan simplicia gitu. Dan setiap tanaman ini ada kelompok sendiri, jadi mahasiswa harus mengurus tanaman ini sampai panen gitu. Jadi setelah panen nanti akan diubah menjadi simplicia dan mungkin itu bisa diolah juga sebagai salah satu bahan dari pembuatan bir peletok. Bir peletok ini bahan utamanya jahe. Tetapi ada bahan simplicia lainnya yang memang bir peletok ini sebenarnya sudah dari zaman dulu kala udah ada gitu ya. Cuman memang kurang. Jadi adanya itu pada saat acara misalnya kayak acara Betawi gitu ya, atau acara pernikahan orang Betawi, atau kayak Pekan Raya Jakarta itu ada bir peletok. Tetapi pedagang-pedagangnya ini juga ada sih, pedagang yang kaki lima gitu ada juga membuat bir peletok. Sebenarnya bir peletok ini kita mau buat karena banyak manfaatnya. Satu, misalnya untuk menghangatkan tubuh, kemudian melancarkan menstruasi kalau misalnya ada yang suka sakit saat mens gitu ya. Kemudian juga ada kayu manisnya, jadi mencegah kolesterol, gula darah. Kayu manis kan bagus untuk gula darah. Kemudian cengkeh menghangatkan tubuh, kemudian juga melancarkan peredaran darah, melancarkan sistem pencernaan. Jadi sebenarnya banyak sekali manfaatnya, karena rempah-rempahnya juga ada 13 rempah yang terkandung di bir peletok ini. Jadi ini kedepannya nanti diharapkan kita bisa dapat sendiri bahan bakunya tanpa harus menunggu atau membeli dulu gitu ya dari supplier atau dari pedagang. Ya, karena jahe, kunyit, kemudian kencur itu merupakan lempuyang bahan jamu-jamuan. Kayak kunyit kan bisa bikin kunyit asam gitu ya. Kemudian beras kencur kita punya kencurnya, tinggal kita tambahkan berasnya untuk dibikin jadi minuman beras kencur.
Nanti proses ngerawatnya gimana Bu? Ini penanamannya apa? Iya, jadi penanamannya kan akan ditanam oleh mahasiswa. Kemudian perawatannya juga oleh mahasiswa. Jadi makanya dibuat per kelompok. Jadi kelompok kencur siapa, kelompok temulawak siapa gitu. Jadi ada masing-masing. Dan itu bertanggung jawab sampai nanti panen. Kalau misalnya tidak panen berarti tidak bisa bikin simplisia gitu loh. Nah itu kan tugasnya mereka jadinya kacau gitu ya. Karena kan harus disesuaikan gitu dengan yang didapatkan. Makanya saya minta sih, tapi mahasiswa kerjasama juga sama Bapak yang mengurus Taman Toga ini juga. Ya, karena kan mahasiswa waktunya juga kan mungkin bisa diatur gitu ya, setiap hari apa, siapa yang akan bertugas begitu. Karena satu kelompok itu bisa sekitar 9 sampai 10 mahasiswa. Mungkin ya. Udah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Baik, izin bertanya Pak, bagaimana menurut Bapak untuk prospek apotek pendidikan, kemudian Taman Toga dan pembuatan bir peletok untuk kedepannya bagi kampus kita tercinta ini gimana Pak? Oke, ya, ini adalah satu rasa bangga saya kepada Wakai 1 beserta jajarannya semua dan kalian di Prodi Farmasi dan Apoteker sini ya. Jadi saya selalu sampaikan Pak Rektor dan Pak Rektor juga hari ini dengan satu kebijakan yang bisa membangkitkan sistem akademik kita dunia kesehatan ya. Saya berharap ke depan produksi-produksi ini bisa dimanfaatkan untuk penciptaan atau menciptakan obat-obat atau vitamin, multivitamin yang memang bisa membantu bangsa kita menjaga kesehatannya. Ya, itu yang paling penting. Yang kedua, supaya multivitamin atau vitamin-vitamin ini juga bisa dipasarkan, dikembangkan terus di masyarakat lokal ya, dan kalau bisa ke internasional. Walaupun saya tahu kalian mungkin sulit akan mendapatkan izin BPOM. Ya, karena untuk mendapatkan izin BPOM itu kalau kalian nggak bayar juga susah. Ya. Ya, karena ya kita sama-sama tahu lah terlalu banyak tikus-tikus koruptor di sana. Jadi kalau untuk dunia pendidikan, untuk kesehatan bangsa, untuk mencerdaskan bangsa, jangan terlalu berharap. Walaupun masih banyak yang baik, tapi bandit yang menguasai terlalu banyak. Ya, itulah ya. Tapi tetap usahakan. Saya berharap bangsa kita bisa menciptakan juga ya produk-produk kesehatan yang bisa mendunia. Itu harapan saya. Ya, terima kasih. Pak. Ya. Dukungan kampus Pak untuk pusat kajian. Pusat kajian pemanfaatan obat. Yayasan akan mendukung penuh berapapun biayanya. Tapi cuma satu permintaan yayasan, ya, buat sistemnya yang baik. Itu yang ini ya. Jadi kalau ada satu kesulitan terus jalankan, ada kesulitan terus ciptakan yang bagaimana ini bisa konsisten. Ya, mental terjajah mesti dibuang, mental penakut mesti dihilangkan. Ya, kalian sengaja dibuat takut ini kan supaya nggak banyak ribut kan? Ya, itu bangsa kita terlalu banyak dibikin takut ini. Jadi mau bersuara apapun nggak berani. Tapi ingat, perjuangan itu butuh keberanian. Ya, tapi juga pakai otak. Ya? Oke. Tim Humas dan Media Center UTA 45 Jakarta melaporkan.